Selamat malam Ibu Jujur, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mini proposal yang telah kami buat. Kelompok 2 terdiri dari saya Dahlia Sagita, ada rekan saya Adita Nurlaili, ada Krisna Aditya, ada Nur Komalasari, dan ada Nida Siti Saadah. Baik, latar belakang dari pembuatan mini proposal produk kami ini berasal dari keresahan kami sebagai anak muda yang tinggal di kota besar, yang setiap hari kami melihat banyak sekali isu-isu sosial di sekitar tempat kami tinggal. Kami merasa jika keresahan ini itu perlu sekali untuk disuarakan. Namun sayangnya keinginan kami untuk menyuarakan isu-isu yang kami lihat itu tidak ditunjang dengan media yang cukup. Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk membuat produk dengan nama Homeless Dog sebagai media yang akan menjadi jalan kami untuk menyuarakan isu-isu itu. Dengan membuat produk ini, kami berharap dengan bisa menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, maka isu-isu yang kami suarakan juga akan lebih cepat atau lebih terdengar lebih keras gitu. Dengan harapan isu-isu itu bisa segera teratasi. Uh, di proposal ini juga kami menyatakan 3 tujuan strategi pemasaran. Yang pertama itu ada strategi segmentasi pengelompokan pasar, lalu yang kedua ada targeting atau menetapkan pasar, dan yang ketiga ada positioning atau penyampaian citra dari produk kami sendiri. Untuk profil dari produk yang kami buat, nama produknya itu adalah Homeless Dog, Bu. Ini adalah metaform, sebetulnya kalau dari namanya sendiri, jika dibahasa Indonesiakan, artinya adalah orang yang tidak memiliki rumah, gitu ya. Tapi maksud dari namanya ini sendiri adalah bahwa kami merasa kami ini sebagai anak-anak muda sudah tidak merasakan adanya rumah itu sendiri. Rumah bukan dalam bentuk bangunan, tapi rumah di mana kami memiliki perasaan untuk kembali. Kami merasa lingkungan tempat kami tinggal saat ini sudah tidak memberikan rasa nyaman selayaknya rumah gitu, yang seharusnya kami rasakan ketika kami berada di rumah. Produk ini sudah kami luncurkan dari tahun 2009. Jenis perusahaannya berjalan di pemasaran online dan offline. Lalu pasar yang dituju ini semua gender, di semua kalangan di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Karena tujuan awal tadi kami ingin menyuarakan isu-isu ini ke lebih banyak orang lagi, supaya lebih banyak orang yang memiliki awareness atau mulai tersadar tentang isu yang terjadi di sekitar kami. Untuk implementasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Adita Nurlaili. Untuk implementasi segmentasi, untuk yang pertama adalah segmentasi perilaku. Dengan kondisi pandemik seperti ini, di mana orang yang tidak merasa aman untuk keluar rumah, maka Homeless Dog menawarkan penjualan lewat online dan media sosial. Dan mudah untuk dijangkau untuk semua kalangan masyarakat, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Untuk yang kedua, Homeless Dog untuk segmentasi psikografis, di mana Homeless Dog menjual produk dengan mengangkat tentang isu-isu sosial yang memiliki awareness tinggi terhadap kondisi yang terjadi di sekitar masyarakat. Terima kasih. Secara implementasi segmentasi ini secara demografis. Homeless Dog ini juga bertujuan untuk menjual produk secara global, tidak hanya melihat dari segi usia, pendidikan, pendapatan, termasuk gender. Lebih fokus pada memperluas suatu jangkauan informasi produk tersebut. Nah, secara implementasi segmentasi secara geografis, ini juga isu sosial ini juga diangkat secara nasional, jadi sehingga bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Homeless Dog juga ini menjual secara pasar nasional, bukan hanya ada di Kota Bandung saja, melainkan dipasarkan secara nasional. Selanjutnya tentang produknya, Bu Jujur, awalnya Homeless Dog ini hanya menjual kaos, tapi karena banyak request dari konsumen,
saat ini Homeless Dog ini memiliki beberapa varian produk yang dipasarkan, seperti kaos, kemeja, topi, celana, bahkan sampai kacamata. Nah, yang membedakan Homeless Dog ini dengan produk-produk fashion lainnya itu terletak pada desainnya. Desainnya tadi sudah dijelaskan sendiri, kita itu mengangkat isu-isu sosial yang sifatnya nasional, itu yang jadi pembeda dari mulai pelanggaran HAM, kemudian ketenagakerjaan, pendidikan, bahkan sampai kesehatan. Nah, adapun yang menjadi fokus utama dari Homeless Dog ini selain desain dan varian produk yang dijual, pastinya bahan yang digunakan itu menjadi fokus utama kami sebagai produsen. Kami ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat konsumen kami. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu bahan perpaduan kaos katun premium yang menyerap keringat, kemudian juga berbahan lembut, yang pastinya ketika konsumen menggunakan itu mereka akan merasa nyaman. Karena Homeless Dog ini memiliki banyak varian yang bisa digunakan dari anak-anak sampai dengan dewasa. Nah, untuk harga sendiri, Homeless Dog ini affordable banget. Mulai dari 25.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Tergantung dari jenis desain, kemudian tingkat kesulitan, dan bahan yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nida Siti Saada. Oke. Nah, selanjutnya untuk media promosi sendiri, Bu Jujur kami melalui dua media, yaitu online dan offline. Untuk media online sendiri, kami mengikuti tren yang sedang ada, yaitu kami memiliki akun Instagram, melakukan promosi melalui Instagram, WhatsApp, dan juga yang paling hit saat ini kami ikuti yaitu ada TikTok. Nah, selain dari media online, kami juga melakukan ke offline, yaitu melakukan charity. Di mana kalau untuk charity sendiri adalah kegiatan sosial ke banyak kalangan. Salah satunya adalah ke puskesmas dan rumah bersalin. Kondisi sekarang melahirkan anak tentunya membawa kebahagiaan, juga ada timbul rasa khawatir bagi sebagian besar orang tua. Ya. Dengan ini kami ingin mengambil peran untuk memberikan motivasi dan juga harapan positif mindset untuk para orang tua yang melahirkan generasi-generasi baru, yaitu dengan memberikan pakaian bayi yang baru lahir dengan tulisan-tulisan yang harapannya dapat memotivasi, yang mungkin menjadi doa dan juga tadi dikatakan harapan bagi orang tuanya. Nah, tulisan yang kami sediakan antara lain yaitu contohnya seperti saya pasti jadi dokter. Dari lahir kami dorong, kami bantu positive mindset bahwa anak yang baru lahir akan menjadi seorang dokter. Dan yang satu contohnya lagi adalah anak sehat pembawa kebahagiaan. Kondisi seperti ini dengan adanya pandemi, kita harapkan yang baru lahir itu adalah bayi sehat dan membawa kebahagiaan. Demikian adalah mini proposal yang tim kami buat, kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua sehat selalu. Dan saya dan tim mengucapkan selamat malam untuk Bu Jujur. Salam sehat selalu. Terima